Gusti yo ayo padha sowan Gusti ing dina Sabat kang suci ayo muji Gusti nem dina lawase sira nyambut gawe dina kapitu eling marang Gustine dong ngabekti yo ayo padha ngabekti ojo lali caos korban dateng Gusti amung siji korban kang urip lan suci ya iku ibadahmu kang sejati sowan Gusti yo ayo padha sowan Gusti ing dina Sabat kang suci ayo memuji lan dina lawase sira nyambut gawe dina kapitu eling marang Gustine ngabekti yo ayo padha ngabekti ojo lali caos korban dateng Gusti amung siji korban kang urip lan suci ya iku ibadahmu sing sejati berkahi kabeh padha diberkahi sing sowan kanthi asmane Gusti diberkahi kabeh padha diberkahi saka ing daleme Gusti diberkahi kabeh padha diberkahi sing sowan kanthi asmane Gusti diberkahi kabeh padha diberkahi saka ing daleme Gusti ora bakal rugi yen derek Gusti malah tambah bati yen sowan Gusti sing setia nindake apa dawuhe ngabekti yo ayo padha ngabekti ojo lali caos korban dateng Gusti amung siji korban kang urip lan suci ya iku ibadahmu sing sejati diberkahi kabeh padha diberkahi sing sowan kanthi asmane Gusti
kabeh padha diberkahi, diberkahi saka ing daleme Gusti, diberkahi kabeh padha diberkahi, sing sowan kanthi asmane Gusti, diberkahi kabeh padha diberkahi, diberkahi kabeh Gusti, ora bakal rugi yen derek Gusti, malah tambah pati sing sowan Gusti, sing setya nindakake apa dawuhe, diberkahi kabeh padha diberkahi, sing sowan kanthi asmane Gusti, diberkahi kabeh padha diberkahi, diberkahi saka ing daleme Gusti, diberkahi kabeh padha diberkahi, diberkahi agane daleme Gusti, diberkahi kabeh padha diberkahi, diberkahi saka ing daleme Gusti. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan saat ini. Kami dari tim JKI Mana Eklesia Malang di dalam ibadah live saat ini Tuhan. Karena oleh kemurahan-Mu Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Allah Roh Kudus memimpin, menuntun, dan mengurapi setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di luar ya Tuhan. Kami percaya setiap kami akan mengalami hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami saat ini dari permulaan, pertengahan sampai selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Salam. Luar biasa semangatnya. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan, berjumpa kembali dengan kami tim JKI Mana Eklesia Malang di dalam ibadah live. Puji Tuhan. Kiranya berkat anugerah terus tercurah atas hidup Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita hidup saling memperhatikan, saling tolong menolong satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara, tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Bapak, Ibu yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja, saya undang bersama-sama untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan memujikan pujian ini. Kita hidup ini bukan hanya milik kita sendiri, tapi hidup kita ini sudah dimiliki Tuhan. Dan Tuhan ingin menjadikan hidup kita ini berguna bagi sesama kita. Oleh karena itu, mari kita menolong mereka, mendoakan, memperhatikan, terlebih untuk menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bapak Ibu yang sudah bisa lagu ini, kita akan pujikan bersama-sama. Yang belum, mari belajar bersama kami dan kita akan sembah
dia di dalam roh dan kebenaran. Sebuah pujian, Bapa tolong aku. Bapa tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku sebelum berakhir hariku. Ku mau melakukan kehendak-Mu. Bapa tolong aku, harus buat apa? Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hariku. Ku mau menyelesaikan tugasku. Kembali kita nyanyikan dari awal. Bapa tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku sebelum berakhir hariku. Ku mau melakukan kehendak-Mu. Bapa tolong aku, harus buat apa? Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hariku. Ku mau menyelesaikan tugasku. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alat-Mu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku menyatakan hadir-Mu, menyatakan kasih-Mu melalui hidupku. Bapak, Ibu, Saudara, apakah Bapak, Ibu, Saudara melihatnya dengan segenap hati di sekeliling kita? Ada banyak jiwa yang terhilang, bahkan mereka menuju kepada kebinasaan kekal. Mari setiap kita berkata, Tuhan, jadikan aku alat-Mu untuk menyelamatkan mereka. Jadikan aku orang yang memiliki kepedulian, memiliki empati, memiliki belas kasihan seperti hati-Mu. Dan melalui hidupku ini, kehadiran-Mu dapat dirasakan, kasih-Mu dapat dinyatakan, sehingga dunia ini tahu Engkau ada dan bersama kami. Ini kami, Tuhan, kami siap untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Karena itu tolong kami Tuhan. Kita akan kembali pujikan lagu ini dengan segenap hati, dan kita akan sembah Dia. Haleluya.
sebelum berakhir hariku, ku mau menyelesaikan tugas. Dengan segenap hati katakan haleluya. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku Allahmu, selamatkan mereka. Tuhan inilah aku, Tuhan utuslah aku, menyatakan hadirmu, menyatakan kasihmu melalui hidup. Kembali dengan segenap hati, haleluya. Banyak jiwa yang terhilang, oh Yesus, akan binasa. Hatikan aku Allahmu, selamatkan mereka. Tuhan inilah aku, Tuhan utuslah aku, menyatakan hadirmu, menyatakan kasihmu melalui. Sekali lagi dan kita akan sembah Dia, haleluya. Banyak jiwa yang terhilang, oh Yesusku, akan binasa. Jadikan aku Allahmu, selamatkan mereka. Benar Tuhan, Tuhan inilah aku, Tuhan utuslah aku, menyatakan hatimu, menyatakan kasihmu melalui hidup. Menyatakan hadirmu Tuhan, menyatakan hatimu, menyatakan kasihmu melalui hidup. Sekali lagi, haleluya. Menyatakan hadirmu, menyatakan kasihmu melalui hidup. Haleluya, kami mau menyatakan pribadimu di tengah dunia ini, di tengah mereka yang belum percaya, mereka yang perlu dijangkau, mereka yang perlu diselamatkan, mereka yang perlu dibawa kepadamu. Inilah hidupku, pakailah Tuhan menjadi saluran kasih-Mu, menjadi saluran berkat-Mu, menjadi saluran
yang berdaulat atas hidup kami. Haleluya. Oh ya Ramase, Indana Ramase, Ira Ramasande, Ikamagara Sanderemu. Haleluya. Haleluya. Yesusku, Allahku, Tuhanku, Rajaku, kemuliaan hanya bagimu, Raja semesta, pemilik hidup kami, Allah yang kami percayai, Juru Selamat kami. Haleluya. 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 Ramase. Haleluya. Yesus. Oh, haleluya. Sungguh Tuhan, apa yang bisa kami berikan selain mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu, menjadi satu-satunya alat untuk menyalurkan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidup kami kepada dunia, kepada mereka yang belum percaya. Tuhan, kami rindu melalui hidup kami, tim JKI Mana Eklesia Malang, kami boleh membagikannya kepada saudara-saudara kami, Bapak Ibu, rekan sahabat yang selalu dengan setia mengikuti tayangan ibadah live ini. Bahkan kepada jiwa-jiwa yang belum percaya, mereka juga mendapat anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Biarlah roh yang tak terbatas akan turun, menjamah, mengajar setiap kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan-Mu dan pemberitaan firman ini dari awal sampai selesainya. Terima kasih, kami sambut dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Haleluya, haleluya. Terpujilah Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita pasti tahu peribahasa ini. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya kalau kita melihat saudara kita yang sedang berbeban berat, yang hidupnya susah, yang sedang mengalami masalah, kita yang masih sehat, kita yang masih diberi kemampuan, kita bisa datang dan menolong mereka untuk meringankan beban mereka. Dan mungkin bagi kita yang memiliki tanggungan sedikit, ya, ringan, kita jangan merasa puas atau merasa bangga diri. Ya. Mari kita membangun kebiasaan memiliki hati yang dipenuhi dengan empati, hati yang dipenuhi belas kasihan seperti hatinya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam pertemuan ibadah live kali ini, saya ingin mengajak merenungkan satu topik yang sederhana. Hidup saling tolong menolong. Saya percaya ketika kebiasaan yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang diajarkan oleh orang tua, keluarga, lingkungan, di mana kita sebagai bangsa Indonesia, ya, dinilai oleh mata dunia sebagai bangsa yang suka bergotong royong, bangsa yang suka tolong menolong.
Apalagi itu diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Lebih lagi mestinya kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki hati yang dipenuhi belas kasihan seperti hatinya Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan dan mengajar kepada kita sebagai miliknya, sebagai murid-muridnya. Nah, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Galatia, surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat atau orang-orang di Galatia. Galatia pasal 6 ayat yang kedua, dipersilahkan. Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan bertolong-tolonglah, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Karena itu kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi ketika kita memiliki sebuah habit, kebiasaan, tidak hanya dibangun kita dapat dari keluarga, orang tua, lingkungan, sebagai warisan budaya, atau juga ya sebuah kebiasaan baik di masyarakat. Tapi lebih dalam dari itu, firman Tuhan mengajarkan seperti ini. Saya percaya ketika Bapak Ibu sudah lahir baru di dalam Kristus, hati Bapak Ibu Saudara pasti selalu bergairah. Untuk apa? Menolong sesama. Meringankan beban sesama. Bagaimana kalau kita juga orang-orang sederhana, kita tidak memiliki banyak dalam hidup ini, khususnya di dalam hal materi? Apakah kita masih bisa melakukannya? Masih, Bapak Ibu. Ingat cerita Tuhan Yesus yang melipat gandakan ya 2 roti dan 5 ekor ikan ya. Memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, dan masih sisa 12 bakul. Ternyata Tuhan Yesus itu dapat melipat gandakan yang kecil, yang sederhana, yang sedikit menurut pemandangan manusia kita. Tapi semua yang kecil, yang sedikit, yang sederhana dapat menjadi berkat yang berkelimpahan ketika itu kita persembahkan ke tangan Tuhan. Untuk apa? Apakah itu untuk memuaskan diri atau untuk menjadi kebanggaan diri sehingga kita bisa menepuk dada dan bercerita kepada orang lain bahwa hidup kita diberkati? Itu memang baik, tapi apa gunanya kalau kita diberkati hanya untuk diri sendiri, sementara ada banyak orang di sekitar kita yang masih membutuhkan kehadiran, uluran tangan, pertolongan kita. Hal-hal yang kecil, hal yang sederhana mungkin bagi kita itu biasa, tapi bagi orang-orang yang membutuhkannya, bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesusahan, apalagi di masa pandemi ini, pertolongan yang kita berikan sangat besar artinya. Jadi jangan pernah remehkan atau kecilkan pertolongan yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Karena memberi itu bukan banyaknya apa yang kita miliki. Kalau tidak punya hati mengasihi, apa gunanya? Tapi sekalipun kita sedikit memiliki barang-barang atau materi, tapi ketika hati kita besar untuk mengasihi sesama, itu yang dilihat Tuhan. Mari kita memiliki hati yang besar untuk mengasihi sesama, untuk bisa berbuat sesuatu walaupun itu sederhana atau sedikit. Nah, ketika kita menolong sesama kita, sebenarnya Bapak Ibu kita ini sedang memenuhkan hukum Kristus. Apa itu hukum Kristus? Kita akan baca di dalam Injil Yohanes
pasal yang ke-15 ayat 12 dan ke-13. Dipersilakan. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12 dan 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, aku memberikan perintah kepadamu, kepada murid-muridnya, 12 murid, dan pada orang banyak yang mendengarnya, dan kepada kita sebagai milik Tuhan yang ditebus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Perintah itu apa bunyinya? Untuk saling mengasihi. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu sudah sangat, tidak hanya sering, mungkin Bapak Ibu sudah tidak terhitung mendengar tentang kata kasih. Tapi kasih itu bukannya sebuah slogan atau kata-kata belaka. Tapi kasih itu sebuah praktek hidup, sebuah tindakan nyata dari setiap anak-anak Tuhan yang hidupnya sudah ditebus, yang hidupnya sudah diselamatkan, yang sudah menjadi miliknya Tuhan Yesus. Jadi kasih itu sebuah tindakan nyata. Ternyata ketika kita menolong sesama kita, kita sedang memenuhkan hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Hukum saling mengasihi. Dunia ini ya memang mendengar atau tahu tentang kasih. Tapi dunia ini tidak bisa memberikan kasih yang sejati itu. Karena kasih dunia ini kasih yang penuh dengan kepentingan, kasih yang penuh dengan syarat, kasih yang selalu menginginkan imbalan. Tapi kasih Kristus itu kasih yang didasarkan dengan sebuah pengorbanan. Dan bukti kasih yang terbesar adalah ketika Tuhan Yesus memberikan hidupnya menjadi tebusan bagi seluruh umat manusia, bagi dunia ini. Di atas kayu salib, melalui pengorbanannya, darahnya, sudah membayar lunas hidup kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara menolong orang lain sesama kita dengan apa yang ada di dalam diri kita, bukan yang tidak ada. Tuhan tidak pernah memaksa untuk kita memberi apa yang tidak ada. Karena kalau kita tidak ada memberi itu sama dengan bohong. Itu palsu. Itu diada-adakan dan Tuhan tidak suka. Tuhan tidak mau. Tapi berilah apa yang ada di dalam dirimu. Dan pemberian itu, kalau kita beri dari apa yang ada dalam diri kita sekalipun sederhana, pemberian itu memiliki nilai yang besar, bahkan memiliki nilai kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi ketika kita menolong sesama kita sedang memenuhkan hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Kita bisa mengasihi karena Tuhan Yesus sudah memberi teladan. Caranya, tindakannya, prakteknya untuk mengasihi. Bukan hanya sekedar kata-kata yang dikhotbahkan, yang diteorikan. Tapi benar-benar sebuah kata yang dilakukan di dalam tindakan. Jadi di dalam kasih itu ada pengorbanan. Tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Kalau Bapak Ibu masih mementingkan diri sendiri, masih egois, masih ingin mendapat lebih banyak dari orang lain, sementara Bapak Ibu sebetulnya masih punya, masih bisa untuk bertahan hidup. Tapi ketika Bapak Ibu melihat saudara-saudara kita yang kekurangan,
yang terdampak begitu luar biasa di situasi pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu, sebenarnya bukan milik Kristus. Tapi Bapak Ibu itu milik diri Bapak Ibu sendiri. Karena Kristus sudah memberi teladan, yaitu mengorbankan hidupnya, nyawanya sebagai tebusan bagi dunia dan bagi orang-orang yang percaya. Bagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah egois. Dia berikan totalitas seluruhnya tanpa sisa. Jadi kalau kita memberi sedikit aja kita sudah merasa itu sudah terlalu banyak. Ya, sebetulnya Bapak Ibu belum layak disebut sebagai murid Tuhan, milik Tuhan. Apalagi memenuhi hukum Kristus, belum, masih jauh. Dan kenyataannya ada banyak orang-orang Kristen seperti ini. Berbuat sedikit, bertindak sedikit, memberi sedikit. Sepertinya sudah woro-woro. Sudah memakai speaker. Ya, menggemakan suaranya kemana-mana seolah sudah berbuat banyak untuk orang lain. Ada orang tipe-tipe seperti ini. Tapi Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita. Sekalipun dia memberikan seluruh hidupnya, ya, Tuhan Yesus tidak menggembar-gemborkan, menceritakan ke sana kemari. Orang akan lihat sendiri apa yang dia kerjakan. Dan Tuhan memberikan warisan kekal untuk kita, yaitu keselamatan jiwa. Apa yang bisa kita perbuat untuk sesama kita? Kalau kita hanya memberi sedikit pertolongan, apa susahnya? Apa sulitnya? Saya percaya setiap kita bisa, bukan tidak mampu sebetulnya. Tapi masalahnya banyak dari kita tidak mau melakukannya. Karena takut kalau nanti miliknya berkurang, nanti yang disimpan akan habis. Tidak ada lagi yang tersisa. Bapak Ibu, ketika kita memberi, mengulurkan tangan, Tuhan sedang kembali memenuhkan bejana harta hidup kita, dan itu akan mengalir terus. Bapak Ibu ingat cerita janda di Sarfat ketika diminta oleh Elia untuk membuatkan roti bundar kecil, padahal tepung hanya segenggam dan minyak tinggal sedikit dibuli-buli. Dia sedang mencari kayu bakar untuk memasaknya, memakan bersama anaknya, lalu habis, besoknya sudah tidak makan lagi. Firman Tuhan katakan, dan akan mati. Tapi apakah janda itu dan anaknya mati? Tidak. Justru ketika dia memberikan, di situ mujizat terjadi, pemeliharaan Tuhan luar biasa dinyatakan. Itu bukti, ya, bahwa ternyata memberi itu bukan malah berkurang, tapi ketika akan memberi justru akan semakin bertambah, semakin melimpah. Itu kebenarannya. Jadi ketika Bapak Ibu menolong sesama sedang memenuhi hukum Kristus, yaitu hukum kasih, Bapak Ibu sedang mengorbankan. Ya, apa yang menjadi hak Bapak Ibu dipersembahkan untuk siapa? Tuhan dan sesama. Dan itu akan menjadi berkat. Dan pasti tidak akan pernah habis sampai kita ini pulang ke rumah Bapa di surga. Akan terus berkelimpahan. Buktinya, selama masa pandemi COVID-19 ini, apakah Bapak Ibu sampai kelaparan, sampai tidak pernah makan, sampai puasa berhari-hari? Saya percaya tidak ada. Walaupun kita ini para penyandang disabilitas, orang-orang yang sudah tua, yang tidak memiliki pekerjaan tetap, apakah Tuhan kurang memelihara kita? Tidak. Itu buktinya. Ya. Dan mengasihi, ya, sebagai pemenuhan hukum Kristus dengan cara mengorbankan dirinya, miliknya, apa yang disuka, apa yang disayang, dipersembahkan. Dan Tuhan akan kembali tambah-tambahkan. Tapi Bapak Ibu,
jangan sampai berhenti di situ. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Silahkan dibaca. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita saling mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu, ketika kita memenuhi hukum Kristus di dalam menolong sesama kita, yaitu mengasihi dengan cara berkorban. Apa yang kita miliki kita persembahkan. Sehingga itu menjadi jalan berkat bagi orang lain dan juga bagi hidup kita, keluarga kita, pelayanan kita. Nah, Rasul Yohanes menasihatkan ya kepada anak-anak rohaninya. Marilah anak-anakku kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau lidah. Lidah atau perkataan kita itu bisa ya, jumlahnya itu bisa tak terbatas, bisa miliaran kata-kata yang keluar dari mulut kita. Tapi ketika kasih itu sampai di tataran perkataan atau banyak karena fasih lidah, kasih itu tidak bermanfaat, tidak berguna sama sekali bagi orang lain. Ya, karena cuma omdong, cuma omong doang. Itu banyak dipraktekkan, banyak orang janji-janji, banyak orang ya memberikan angin surga. Ya. Apalagi kalau sudah musim ya pemilihan gitu ya. Di negeri kita ini kan banyak ya para elit-elit politik ya seringkali memberikan janji-janji palsu, memberikan angin surga untuk meraup suara supaya terpilih, tapi kalau sudah ya tidurlah karena sudah kenyang dengan bayaran dan fasilitasnya yang mewah dan banyak. Sementara orang-orang kecil seperti kita cuma jadi alat untuk membawa mereka apa? Memiliki kekuasaan. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Bahkan kita juga tidak boleh memberikan angin surga ketika kita mengasihi dengan sekedar kata-kata dan fasihnya lidah. Itu tidak berguna, tidak bermanfaat sama sekali. Tapi yang selanjutnya dikatakan, mari kita mengasihi apa dalam perbuatan dan di dalam kebenaran. Jadi kasih itu bisa benar-benar dirasakan dan bermanfaat bagi sesama kita ketika dilakukan dalam perbuatan dan didasari dengan kebenaran. Itu baru benar-benar kita memenuhkan hukum Kristus. Mengasihi sesama kita seperti mengasihi sendiri. Dan kalau itu kita lakukan, juga kita sedang memenuhi hukum yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kekuatan kita. Sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya kita akan baca ya, supaya kita hidup saling mengasihi. Selain tadi yang pertama kita memenuhkan hukum Kristus dengan cara berkorban dan melakukannya di dalam tidak hanya sekedar omongan atau fasihnya kata-kata, tapi di dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Yang selanjutnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30, dipersilahkan. Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, Bapak Ibu,
Ketika kita hidup saling tolong-menolong, kita memenuhkan hukum Kristus. Sesungguhnya Bapak Ibu, kita ini sedang datang kepada saudara kita yang memiliki beban, masalah, memiliki persoalan, kesulitan di dalam hidupnya. Kita belajar ikut memikulnya, ikut menanggungnya. Seperti yang Tuhan Yesus tawarkan kepada orang-orang yang mendengar ketika Tuhan Yesus sedang mengajar. Dan tawaran itu masih berlaku kepada seluruh umat manusia, kepada Bapak Ibu Saudara yang setia mendengarkan tayangan ibadah live dari GKI Mana Eklesia Malang ini. Kami sebagai duta-dutanya, sebagai hamba-hambanya, kami meneruskan berita ini. Marilah kita hidup saling tolong-menolong, supaya beban di antara saudara-saudara kita yang sedang terpuruk karena kondisi pandemi ini bisa sedikit merasakan kelegaan. Sehingga tidak hanya dipikul sendiri beban beratnya masalah, tanggungannya, tapi ada saudara yang dengan sukacita, dengan ringan hati, ya, dengan ringan tangan, ringan kaki, mau mendatangi dan mengambil bagian di dalam kesusahannya, di dalam kesulitannya, di dalam masalah persoalan hidupnya. Mungkin tidak banyak yang dia berikan, tapi perhatian dengan kasih yang tulus ikhlas itu sangat besar artinya dan memiliki dampak yang luar biasa bagi saudara-saudara kita yang sedang berada di dalam kesusahan karena kondisi pandemi ini. Mari kita menjadi pribadi seperti pribadinya Tuhan Yesus yang terbuka kepada semua orang, tidak pernah memilih golongan kaya atau miskin, ya, pandai atau bodoh, dari kalangan orang-orang yang memiliki kedudukan atau pengaruh, tapi justru kepada mereka-mereka yang sedang terpuruk, orang-orang kecil yang terpinggirkan, yang luput dari pengawasan. Karena pemerintah juga, Bapak Ibu, tidak seluruhnya bisa menangani, menolong melalui bantuan-bantuan sosial. Masih ada saja yang terlewatkan. Karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita sebagai warga bangsa, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai saudara di dalam satu bangsa, apa yang kita bisa perbuat untuk mereka? Jikalau kita bisa lakukan hal yang kecil dan sederhana, dan ketika itu kita benar-benar praktekkan, maka sesungguhnya Bapak Ibu akan berbahagia oleh perbuatan Bapak Ibu. Dan hati Tuhan juga disukakan melalui tindakan Bapak Ibu itu. Jadi marilah Tuhan Yesus menawarkan, ya pikul aku yang kupasang dan bebanku pun ringan. Kuk yang dipasang Tuhan berbeda dengan masalah beban berat yang ada di bumi ini. Karena beban berat yang kita rasakan baik di dalam hal ekonomi, kesehatan, masa depan anak-anak kita, tidak pernah memberikan jaminan. Ya, karena kondisi seperti ini, apalagi paparan ya virus corona varian Delta yang begitu cepat menularnya. Tapi puji Tuhan ya, Bapak Ibu Saudara di sini semuanya sudah vaksin, luar biasa. Sehingga kita bisa memakai hidup kita lebih maksimal lagi, supaya herd immunity yang ada di komunitas kita ini benar-benar terbangun. Dan kita bisa beraksi lebih banyak lagi untuk menolong sesama kita. Melalui tayangan ibadah live ini kita juga melakukan sesuatu untuk memberkati mereka. Walaupun mungkin juga cuma mereka melihat kita, wajah-wajah yang sederhana.
orang-orang yang terbatas secara fisik ini. Tapi dengan perbuatan kita yang setia, yang pantang menyerah, yang kita lakukan dengan tulus ikhlas, itu akan memberkati mereka. Kita belajar ya memiliki kepedulian kepada sesama kita. Walaupun yang kita punya mungkin hanya mendoakan, memotivasi, menasihati. Tapi kita percaya, ketika kita lakukan dengan segenap hati, itu pun akan memiliki dampak. Tidak hanya sementara, tapi sampai kepada kehidupan kekal. Karena yang kita sampaikan itu kebenaran. Yang kita sampaikan itu adalah kasih Tuhan. Bahkan pribadinya Tuhan Yesus sendiri akan hadir di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, apa yang Tuhan Yesus tawarkan, pikul laku, mari. Tuhan tidak pernah memberikan beban melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu mengukur seberapa kita kuat menanggung. Tidak seperti dunia ini, kalau sudah jatuh, ada peribahasa ketimpa tangga lagi, lebih berat lagi merasakannya. Tapi kalau Tuhan tidak, ketika orang benar itu jatuh, dia akan diangkatnya, dia akan ditatangnya, dia akan dituntunnya, dia akan dibangkitkan kembali. Itulah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari hidup saling tolong menolong, supaya kita ini dapat meringankan tanggungan atau beban yang saudara-saudara kita sedang tanggung karena kondisi pandemi ini. Nah, yang selanjutnya kita akan membaca ya di dalam surat Galatia pasal 6, tapi kita akan baca ayat 9 dan 10. Mari dipersilakan. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, Bapak Ibu, agar kita ini hidup saling tolong menolong, selain yang pertama tadi kita memenuhi hukum Kristus, yaitu hukum kasih, kasih yang rela berkorban dan memberi dari keberadaannya. Dan juga kita ini mengambil bagian secara tindakan nyata untuk meringankan beban dari saudara-saudara kita yang sedang berbeban berat, yang sedih letih lesu. Ya. Dan yang selanjutnya, marilah kita ya jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena kita akan menuai jikalau kita tidak menjadi lemah. Perbuatan baik itu harus dilakukan dengan terus-menerus, tidak hanya sesekali. Karena orang biasanya kalau melakukan sekali itu masih ada motivasinya. Tapi ketika itu menjadi sebuah kebiasaan atau habitnya, ya, yang didasari oleh kasih Allah, maka ketika dia melakukan menolong orang lain, dia tidak pernah jemu, tidak pernah bosan, tidak pernah merasa sudah menghutangi, sudah banyak yang kita perbuat. Tidak. Karena keselamatan yang kita terima itu jauh lebih mahal harganya daripada apa yang bisa kita perbuat kepada sesama kita, yaitu menolong mereka di dalam kesusahan mereka. Karena itu lakukanlah dengan intens, dengan konstan, supaya jangan kita ini rok-rok asem atau angin-anginan karena dilihat orang, karena ada ya motivasi. Tapi kita melakukan dilihat atau tidak dilihat orang lain, tapi Tuhan melihat setiap perbuatan yang kita lakukan dengan tidak jemu-jemu, artinya terus-menerus, tidak pernah merasa ya bahwa kita ini seperti
pahlawan ya, yang seolah-olah kalau tidak ada saya tidak akan jalan pelayanan. Kalau tidak ada saya ya orang lain tidak bisa melakukannya. Kalau tidak ada saya masalahnya tidak akan pernah selesai. Tidak Bapak Ibu. Karena keselamatan yang kita sudah terima, kita juga harus mengembalikannya dengan apa? Perbuatan baik. Firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan itu iman yang mati. Sesungguhnya ketika kita sedang berbuat, melakukan sesuatu dengan tidak jemu-jemu, kita sedang mempraktekkan iman, menyatakan iman kita kepada Tuhan dan juga kepada dunia. Jadi Bapak Ibu jangan kita jemu-jemu melakukannya. Karena ketika ya saatnya kita menuai, kita akan mendapatkan hasilnya itu berlipat ganda. Mungkin tidak kita dapat saat kita hidup di bumi ini, tapi pasti semuanya itu sudah tersimpan. Harta yang sejati, harta yang kekal itu sudah tersimpan di dalam sorga. Ngengat dan karat tidak dapat merusakkannya. Ya. Injil Matius menulis di dalam Injil Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi ketika kita suka melakukan, suka menolong sesama kita sebagai sebuah kebiasaan, itu sebagai perintah Tuhan. Karena kita pun berhutang nyawa, berhutang hidup ini kepada Tuhan, kita mau melakukannya. Sebetulnya Bapak Ibu kita sedang menyimpan harta kita yang sesungguhnya di dalam kerajaan surga. Ngengat dan karat tidak merusakkannya, pencuri tidak membongkarnya, api tidak dapat menghanguskannya. Apapun ya kerusakan yang ada di bumi ini tidak dapat menghilangkan harta benda yang sejati itu. Dan akan kita terima penuh saat kita bertemu Tuhan di dalam kerajaan kekal. Jadi Bapak Ibu mari kita terus bertindak. Jangan sampai kita ini lemah. Karena kita akan menerima upah. Pasti kalau kita tidak menjadi lemah. Kecuali kalau perbuatan kita, ya pertolongan kita ini ada tendensinya, ada motivasinya, pasti kita akan lemah. Ketika melihat orang tidak menyenangkan, orang malah berbalik menyerang, menghina, menyalahkan kita. Akhirnya manusia berkata, apa gunanya saya menolong? Karena apa? Sia-sia. Saya percaya, setiap pertolongan, perbuatan baik yang Bapak Ibu lakukan, tidak ada yang sia-sia. Mungkin di pemandangan manusia bisa dikatakan sia-sia, tapi di hadapan Tuhan tetap diperhitungkan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu ya, mari kita melakukannya. Mari kita berbuat baik kepada siapa? Semua orang, terutama kepada saudara seiman. Jadi ternyata menolong, mengasihi itu tidak hanya terbatas di komunitas atau kelompok sendiri, tapi juga untuk semua orang. Tapi Bapak Ibu kita bisa memberi perhatian lebih kepada saudara-saudara kita seiman. Saling tolong menolong, saling memperhatikan, ya, saling mendoakan, saling mengasihi. Dan puji Tuhan, tim dari JKI Mana Eklesia ini, kita sudah 1 tahun lebih ya di dalam pelayanan ibadah online ini berjalan. Ini semata-mata karena apa? Kekompakan, kebersamaan, kesatuan hati, sehingga kita tidak pernah jemu, tidak pernah bosan melakukannya. Dan kita juga terus berbuat baik, saling menolong, ya. Yang satu bawa makanan, nanti minggu depannya gantian lagi, bergantian saling tolong menolong. Itu sesungguhnya yang Tuhan kehendaki. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu saya percaya bahwa orang-orang yang memiliki hati kasih, orang-orang itu tidak egois. Ya,
Orang-orang seperti ini akan menuai kehidupan kekal. Nah, untuk menutup di dalam pertemuan ibadah saat ini, kita akan membaca Galatia 6 ayat yang ke-8, dipersilahkan. Galatia pasal 6 ayat yang ke-8. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu hidup saling tolong menolong, Bapak Ibu sedang memenuhi hukum Kristus dengan cara mengasihi melalui pengorbanan dan di dalam kebenaran. Bapak Ibu sedang mengangkat beban yang berat di pundak saudara-saudara kita. Bapak Ibu sedang berbuat terus menerus tanpa pamrih. Sesungguhnya Bapak Ibu sedang menabur di dalam roh. Karena kalau perbuatan kita ini hanya ingin dipuji, ya sampai hanya di bumi ini. Hanya daging ini kan, kalau kita melakukan sesuatu terus orang lain, oh terima kasih, kamu baik, kamu memperhatikan, ya. Tapi berbeda sikap, ya. Apa yang kita dengar itu kita sikapi, ya, tidak berlebihan. Tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan, ya kita patut bersyukur hanya karena Tuhan kita bisa melakukannya. Bukan karena kebaikan manusia kita. Jadi orang-orang yang memiliki pamrih, dia itu menabur kebaikannya itu hanya sampai di dalam daging. Dan akan menuai kebinasaan. Tapi ketika perbuatan baik, sikap kita ini terhadap sesama, menolong mereka, kita sedang menabur di dalam roh. Dan kita akan menuai hidup yang kekal. Saya percaya Bapak Ibu mau menuai hidup yang kekal. Karena hidup di bumi ini cuma sementara. Usia kita tidak tahu sampai kapan, diberi batas waktu. Tapi mari kita pergunakan. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya, untuk hidup saling tolong menolong, yang pertama kita memenuhi hukum Kristus, yaitu hukum kasih dengan berkorban. Memberi apa yang ada di dalam diri kita dan melakukannya di dalam kebenaran. Yang kedua, ketika kita hidup saling tolong menolong, sesungguhnya kita ini sedang mengangkat beban tanggungan yang berat dan meringankan beban itu dari pundak hidup saudara-saudara kita yang sedang mengalami keterpurukan, apalagi di situasi pandemi ini. Yang selanjutnya, ketika Bapak Ibu hidup saling tolong menolong, ketika kita tidak pernah jemu-jemu melakukannya, kita lakukan secara terus menerus tanpa harus dipuji dan dinilai, dilihat oleh orang lain, tapi tetap kita melakukannya. Seperti firman Tuhan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kalau kita melakukan untuk manusia, capek, lelah, sakit hati nanti kalau mereka ya sudah kita tolong tapi malah mentung, akan sakit hati. Tapi ketika kita lakukan untuk Tuhan, tidak akan pernah sakit itu hinggap di dalam hati dan juga tubuh kita. Ya mari kita lakukannya secara kontinu, terus menerus, seperti Tuhan sampai hari ini pun tetap menolong kita. Dan yang terakhir, ketika kita hidup saling tolong menolong, kita ini sedang menabur, bukan taburan secara daging supaya dipuji, dilihat, dinilai, dicatat, diumumkan oleh dunia ini, ditulis di koran, disebut di televisi, di radio, di media sosial. Tapi apa yang Bapak Ibu sedang tabur, Bapak Ibu sedang tabur di dalam roh, dan Bapak Ibu akan mendapatinya di dalam kehidupan kekal. Luar biasa. Kalau itu Bapak Ibu mampu saudara lakukan,
maka dampaknya, hasilnya akan luar biasa. Mungkin kita tidak memikirkan yang jauh, tapi Tuhan sudah memikirkan hidup orang-orang yang suka menolong. Karena kita sedang meneladani pribadi agung Tuhan kita, Yesus Kristus. Siapa yang Bapak Ibu Saudara teladani? Mari kita teladani Dia. Puji Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita di dalam tayangan ibadah live ini. Kembali saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan lagu ini sebagai doa. Doa kami. Mari kita mendoakan. Tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, gereja, kumpulan kita, pelayanan kita, tapi kita berdoa untuk bangsa ini, untuk semua saudara kita sebangsa setanah air, di dalam perbedaan, di dalam kemajemukan. Kita berdoa agar keselamatan terjadi di negeri ini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi
di seluruh bumi Indonesia. Sebab bagi bangsa ini kami berdiri, walaupun kami bukan siapa-siapa, tapi kami bagian yang tidak terlepas dari negeri ini. Sebab kami dilahirkan, kami dibesarkan, kami hidup, kami berkarya, dan kami melayani di tanah air kami tercinta Indonesia. Karena itu kami memiliki panggilan, tanggung jawab kami sebagai anak bangsa untuk berdoa buat kesejahteraan, buat keamanan, buat keselamatan negeri kami. Terima kasih Tuhan. Pakai terus hidup kami, JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Keterbatasan kami, kesederhanaan kami tidak memiliki banyak hal, tapi kami memiliki hati Tuhan. Kami memiliki kasih Tuhan untuk kami bagikan pada sesama. Karena itu pakai gerejamu JKI Mana Eklesia, seluruh jemaat, baik para lansia, para penyandang disabilitas, seluruh pengurus, pakai kami untuk bersatu hati, terlebih tim JKI Mana Eklesia, para Tuhan, kru, dan juga mitra bakti yang setia bersama kami, melayani bersama kami dalam keterbatasan dan kesederhanaan. Tapi kami memiliki roh Allah yang tak terbatas, hati yang tak terbatas, yaitu hatinya Tuhan bagi sesama, bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memakai gerejamu ini sampai Engkau datang kembali. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi pemilik tempat ini, Bapak Ibu Iwan Tesi yang ada di Australia saat ini. Terus beri kekuatan kesehatan di masa tua, pakai hidupnya, rumah tangganya, pekerjaan, terlebih pelayanannya, agar dapat menyentuh setiap hati. Juga memberkati anak cucu mantunya dalam usaha pekerjaan mereka. Seluruh orang yang bekerja di dalamnya memberkati. Juga tempat ini secara khusus. Biarlah tempat ini terus didedikasikan bagi kemuliaan Tuhan, bagi pengembangan gerejamu JKI Mana Eklesia. Agar melalui kami, hamba-hambamu, tim kami, nama Tuhan terus diserukan di seluruh bumi melalui tayangan ibadah live kami. Terima kasih Tuhan. Gue memberkati para sponsor donatur, orang-orang yang dengan setia memberkati, menabur di dalam kasih. Apa yang sudah mereka taburkan di dalam jerih lelah pekerjaan rumah tangga, kesehatan, mereka berkati anak mantu cucu mereka, agar mereka tidak pernah lelah untuk melayani, melalui, menyalurkan apa yang harus mereka tabur di dalam pelayanan. Berkati Tuhan. Kami terus berdoa untuk Tuhan, sinode kami JKI, khususnya untuk ketua umum kami, Pastor Adi Sutanto dan Ibu, berkati masa tuanya, kesehatannya, pelayanan penggembalaannya sebagai ketua sinode, dan juga sebagai rektor di STT Sangkakala, memberkati untuk mengayomi semua orang yang bekerja dan melayani melalui sinode ini dan penggembalaannya di Amerika. Terus jadikan hidupnya berkat. Berkati juga anak mantu cucunya. Memberkati badan pengurus harian yang juga setia mendampingi beliau sekalipun di masa pandemi ini. Berkati Bapak Pendeta Edi Suyanto, berkati keluarganya, pelayanannya. Tuhan memberkati, memakai terus juga hamba-mu Bapak Pendeta David Mayanto dan semua pengurus yang ada di badan pengurus harian, supaya nama Tuhan terus dipermuliakan melalui sinode ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, berdoa bagi bangsa ini, khususnya bagi pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Kiai Ma'ruf Amin. Terus pakai pemimpin kami untuk membuat keputusan yang terbaik di tengah pandemi ini, sekalipun masih di Tuhan masa PPKM darurat. Ya ini Tuhan, di level 4 di beberapa provinsi dan kota di Jawa dan Bali, dan beberapa yang ada di luar Jawa dan Bali. Tuhan terus memberikan yang terbaik agar beliau dapat terus
membuat keputusan. Tuhan tidak hanya Tuhan memulihkan ekonomi, tapi juga kesehatan masyarakat melalui vaksinasi, melalui Tuhan perawatan di rumah-rumah sakit, di tempat-tempat isoter Tuhan, supaya semua penduduk mendapat fasilitas yang sama. Memberkati Tuhan para menteri yang bekerja di bawah beliau agar bersinergi satu dengan yang lain, sehingga mereka juga dapat menjadi berkat Tuhan, supaya geliat ekonomi, pendidikan, kesehatan, Tuhan, sosial, politik, keamanan boleh terus terjaga di negeri ini, saling menghargai satu dengan menjunjung tinggi kebinekaan dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkati TNI Polri yang dengan setia membantu pemerintah dengan menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, menegakkan hukum yang terjadi, khususnya untuk terus menghancurkan paham-paham radikalisme, intoleransi, dan juga terorisme yang berkembang marak akhir-akhir ini, karena mereka melihat perkembangan di bagian dunia lain, di mana kaum-kaum Tuhan radikal sedang Tuhan menguasai sebuah negara. Dan biarlah benih-benih ini Tuhan terus dipantau oleh TNI Polri, oleh BIN, oleh seluruh Tuhan aparat yang ada, agar jangan sampai berkembang dan merusak kesatuan, kebersamaan dari seluruh bangsa ini. Sebab itu adalah cita-cita luhur dari pendahulu kita, pendiri dari Republik ini. Tuhan memberkati kesatuan negara ini. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, setiap pulau, setiap suku, setiap jiwa yang ada di negeri ini boleh mendapat lawatan kesejahteraan. Memberkati pimpinan dari pusat, lembaga-lembaga tinggi dari pusat hingga daerah, pemerintahan dari pusat hingga daerah, bahkan di sekitar di mana setiap kami ada dan tinggal, di sana nama Tuhan dipermuliakan. Gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pakai kami anak-anak Tuhan untuk terus bekerja sama, berdoa, berkarya bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur, mengakhiri ibadah live pada saat ini. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah, damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Karena itu pegang erat-erat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hambamu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati melalui ibadah live ini bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu senang karena Bapak Ibu masih bersama-sama kami tim JKI Mana Eklesia Malang di dalam tayangan ibadah live. Bapak Ibu Saudara tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Sampai berjumpa kembali di dalam tayangan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.